Hacker Cina menyebarkan varian malware Linux terbaru dalam serangan cyber espionage atau agenda memata-matai seperti varian Pingpool baru dan backdoor yang sebelumnya tidak terdeteksi berjuluk Sword 2033. Cyber espionage merupakan serangan dunia maya yang berupaya mengakses data sensitif untuk keuntungan ekonomi, kompetitif, hingga alasan politik. Pingpool adalah remote access Trojan atau Trojan akses jarak jauh yang pertama kali didokumentasikan oleh peneliti keamanan Cyber Unit 42 musim panas lalu dalam serangan spiones yang dilakukan oleh grup Gallium. Sponsori negara Cina yang juga dikenal sebagai Eloy Taurus. Serangan tersebut menargetkan pemerintah dan organisasi keuangan di Australia, Rusia, Belgia, Malaysia, Vietnam, dan Filipina. Demikian dikutip dari Blipping Computer, Senin 1 Mei 2023. Unit 42 disebut terus memantau spiones tersebut dan belum lama ini melaporkan hacker Cina menggunakan varian malware baru terhadap target di Afrika Selatan dan Nepal. Varian Linux dari Pingpool adalah file ELF yang saat ini hanya ditandai oleh 3 dari 62 vendor antivirus sebagai yang paling berbahaya. Unit 42 telah menentukan bahwa itu adalah port dari malware Windows yang dikenal dengan memperhatikan kesamaan dalam struktur komunikasi HTTP, parameter POST, kunci AES, dan perintah yang diterimanya dari Command and Control Server atau C2. C2 adalah alat utama yang dimiliki pelaku ancaman cyber dalam gudang senjata mereka untuk meluncurkan dan mengendalikan serangan. Peretas menggunakan C2 untuk mengirimkan perintah ke malware mereka, juga untuk mendistribusikan program berbahaya, skrip berbahaya, dan lainnya. Perintah yang dikirim C2 ke malware ditunjukkan dengan satu karakter huruf besar di parameter HTTP. Dan payload mengembalikan hasilnya ke server melalui permintaan dengan format base64 encode. Unit 42 menilai perintah yang digunakan di Pingpool cocok dengan yang diamati di malware lain bernama China Copper, sebuah web shell yang terlihat banyak digunakan dalam serangan terhadap server Microsoft Exchange. Sebelumnya, hacker Cina yang didukung negara meluncurkan serangan spear phishing untuk mengirimkan malware khusus yang disimpan di Google Drive ke organisasi pemerintah, penelitian, dan akademik di seluruh dunia. Serangan tersebut telah diamati antara Maret dan Oktober 2022, di mana para peneliti mengaitkannya dengan kelompok spiones dunia maya, Mustang Panda.
Menurut peneliti Trend Micro, kelompok hacker itu menargetkan sebagian besar organisasi di Australia, Jepang, Taiwan, Myanmar, dan Filipina. Mengutip Blipping Computer, Selasa 22 November tahun 2022 lalu, mereka menggunakan akun Google untuk mengirim pesan email target dengan umpan yang menipu korban agar mengunduh malware khusus dari tautan Google Drive. Dalam sebuah laporan penelitian, peneliti Trend Micro mengatakan peretas menggunakan pesan dengan subjek geopolitik dan kebanyakan dari mereka atau berkisar 80% menargetkan organisasi pemerintah atau hukum. Untuk melewati mekanisme keamanan, tautan tersemat mengarah ke folder Google Drive atau Dropbox. Keduanya merupakan platform resmi dengan reputasi baik yang biasanya tidak terlalu mencurigakan. Tautan ini mengarah pada pengunduhan file terkompresi, RAR, zip, jar, dengan jenis malware khusus seperti Tonshell, Tunnels, dan Popload. Trend Micro mengatakan serangan baru-baru ini menampilkan teknik, taktik, dan prosedur Mustang Panda yang sama, seperti dilaporkan SecureWorks pada September 2022 lalu. Serangan terbaru menunjukkan tanda-tanda peningkatan perangkat dan kemampuan untuk berkembang, di mana meningkatkan kemampuan peretas Cina untuk mengumpulkan intelijen dan menembus target. Awal tahun ini, Proofpoint melaporkan Mustang Panda memfokuskan operasinya di Eropa, menargetkan para diplomat berpangkat. Sementara laporan SecureWorks dari sekitar waktu yang sama melihat serangan Mustang Panda terpisah. Kali ini menargetkan sejumlah pejabat di Rusia. Maret 2022, ISET menjelajahi operasi Mustang Panda di Asia Tenggara, Eropa Selatan, dan Afrika, menunjukkan bahwa geng spiones Cina ini merupakan ancaman global, meskipun pergerakannya terfokus jangka pendek.